Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang fungsi logaritma untuk memenuhi tugas akhir semester. Perkenalkan, nama Perkenalkan, saya nama saya Radika Rismawati Arsyipertiwi dengan NIM dengan NIM F10512414040. F10512414025. Nah, baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fungsi matematika yang merupakan inverse dari fungsi eksponensial. Fungsi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pertumbuhan, peluruhan, atau perubahan eksponensial dalam banyak bidang, termasuk fisika, kimia, biologi, dan keuangan. Yang kedua adalah karakteristik fungsi logaritma. Nah, karakteristik fungsi logaritma itu terdiri dari 8. Yang pertama yaitu definisi dan domain, yang kedua bentuk grafik, yang ketiga nilai kunci, yang keempat sifat operasional, yang kelima monotonik, yang keenam inverse dari fungsi eksponensial, yang ketujuh asimtot, dan yang kedelapan adalah aplikasi logaritma. Materi yang ketiga adalah definisi fungsi logaritma. Logaritma adalah fungsi matematika yang merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial. Jika Y sama dengan log AX, maka hubungan ini setara dengan A pangkat Y sama dengan X, di mana A adalah basis logaritma, A lebih besar dari 0, dan A tidak sama dengan 1. X lebih besar dari 0 adalah argumen logaritma. Y adalah hasil logaritma. Sifat fungsi logaritma. Log 1 sama dengan 0 karena A pangkat 0 sama dengan 1. Log X dikali Y sama dengan log X ditambah log Y. Log X per Y sama dengan log X dikurang log Y. Log X pangkat N sama dengan N dikali log X. Log X sama dengan log X per log A dengan B lebih dari 0, B tidak sama dengan 1. Penerapan fungsi logaritma dalam sehari-hari. Yang pertama, pengukuran skala desibel atau kebisingan. Yang kedua, skala Richter atau kekuatan gempa. Yang ketiga, pencampuran obat dan pertumbuhan populasi mikroba. Yang keempat, pengelolaan keuangan. Yang kelima, skala pH keasaman atau kebasaran. Yang keenam, kecepatan internet dan kompresi data. Yang ketujuh, pertumbuhan populasi. Yang kedelapan, teknologi kamera dan fotografi. Yang kesembilan, intensitas cahaya. Fenomena penurunan intensitas cahaya dalam medium. Fenomena ini terjadi ketika cahaya melewati medium seperti air atau larutan, dan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor akan berkurang seiring dengan penambahan ketebalan medium tersebut. Artinya, ketika terjadi penambahan ketebalan medium, maka intensitas cahaya yang diterima oleh sensor akan berkurang. Selanjutnya, penurunan intensitas ini mengikuti hukum Lambert-Beer yang berkaitan dengan koefisien penyerapan bahan dan ketebalan medium. Nah, di sini terdapat soal, yaitu sebuah cahaya dengan intensitas awal I0 sama dengan 2000 lux melewati larutan dengan koefisien penyerapan A sama dengan 0,04 cm pangkat minus 1. Setelah melewati ketebalan X sama dengan 50 cm, intensitas cahaya yang diterima oleh sensor diukur menjadi I sama dengan 300 lux. Yang pertama, tentukan ketebalan X yang diperlukan agar intensitas cahaya yang diterima berkurang menjadi 100 lux. Yang kedua, jika ketebalan larutan diperbesar menjadi 75 cm, berapa intensitas cahaya yang diterima? Penurunan intensitas cahaya mengikuti hukum Lambert-Beer yang dinyatakan dengan persamaan I sama dengan I0 E pangkat minus AX, di mana I sama dengan intensitas akhir, I0 sama dengan intensitas awal, A sama dengan koefisien absorpsi bunyi, X sama dengan ketebalan sampel. Nah, dapat diselesaikan untuk menentukan ketebalan X untuk mendapatkan intensitas 100 lux, yaitu diketahui I0 sama dengan 2000 lux, A sama dengan 0,04 cm pangkat minus 1, I sama dengan 100 lux. Nah, substitusikan nilai-nilai yang diketahui ke dalam persamaan tadi, yaitu 100 sama dengan 2000 E pangkat min 0,04X. Bagi kedua sisi dengan 2000 menjadi 0,05 sama dengan E pangkat
minus 0,04x. Ambil logaritma natural dari kedua sisi. Dihasilkan minus 2,9957 sama dengan minus 0,04x. Maka x sama dengan 2,9957 dibagi 0,04 sama dengan 74,89 cm. Jadi, ketebalan yang diperlukan agar intensitas cahaya menjadi 100 lux adalah sekitar 74,89 cm. Nah, untuk yang kedua, menentukan intensitas cahaya pada ketebalan 75 cm. Nah, sekarang kita ingin mengetahui intensitas cahaya ketika ketebalan larutan X sama dengan 75 cm. Nah, gunakan persamaan yang sama, yaitu I sama dengan minus 2000 pangkat minus 0,04 kali 75, I sama dengan 2000 pangkat minus 3. Nah, hitung nilai eksponensial pangkat minus 3. Pangkat minus 3 sama dengan 0,049. Nah, maka I sama dengan 2000 dikali 0,0498 sama dengan 99,6 lux. Nah, jadi intensitas cahaya yang diterima setelah melewati ketebalan 75 cm adalah sekitar 99,6 lux. Logaritma natural atau ln digunakan dalam persamaan eksponensial seperti yang ada pada soal Lambert-Beer karena fungsi eksponensial yang terlibat menggunakan basis E atau bilangan Euler. Nah, yang memiliki sifat khusus dalam kalkulus dan aljabar. Bilangan Euler atau yang disimbolkan dengan E kecil adalah bilangan konstan yang sangat penting dalam matematika, khususnya dalam kalkulus dan teori logaritma. Nilai E sekitar 2,71828 dan ini merupakan basis dari logaritma natural. Basis E pada eksponensial dalam soal dan logaritma natural adalah fungsi inverse dari eksponensial berbasis E. Logaritma natural memungkinkan kita untuk menghilangkan eksponensial dan menyelesaikan persamaan untuk variabel yang ingin dihitung. Ini adalah pendekatan yang paling langsung dan efektif untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan proses eksponensial dalam fisika dan matematika. Sekian penyampaian materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.